Halo Sumatera Utara, selamat siang pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Jumat 19 Januari 2024. Kali ini bersama saya Ahmad Rafiq. Seperti biasa pemirsa, informasi aktual telah dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan inilah Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Kita awali informasi pertama pemirsa, jenazah Rio, remaja 17 tahun yang meninggal dunia, diduga tertembak polisi saat membuarkan tawuran di Belawan 1, Kota Medan. Keluarga meminta petugas kepolisian mengusut tuntas kematian korban. Suasana duka menyelimuti rumah Rio Fahrezi di Lorong Pahlawan, Kelurahan Belawan 1, Medan. Remaja 17 tahun tersebut meninggal dunia diduga tertembak personil Polsek Medan Belawan saat membubarkan tawuran di kawasan Jalan Taman Makam Pahlawan Belawan beberapa hari lalu. Sebelumnya pihak keluarga memutuskan untuk dilakukan otopsi di Rumah Sakit Bayangkara Medan. Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Janton Silaban bersama jajaran ikut melayat ke rumah duka. Adel, kakak korban, mengatakan berat menerima kepergian adik laki-lakinya tersebut dan meminta pihak kepolisian untuk bertanggung jawab atas peristiwa yang menimpa adiknya dan berharap pihak kepolisian mengusut tuntas penembakan tersebut. Selesai pemakaman nanti kita ke Polda ya. Kak, harapannya apa Kak dengan kasus ini Kak? Harapannya pelaku segera ditangkap, diusut tuntas sebagaimana undang-undang yang berlaku di Indonesia inilah. Kini jenazah korban telah dimakamkan di tempat pemakaman umum Taman Makam Pahlawan yang tidak jauh dari rumah duka. Pemirsa, aksi unjuk rasa warga Desa Sukaramai hadang kendaraan terkait truk over kapasitas membuat jalan rusak tidak kunjung diperbaiki oleh pemerintah. Nyaris ricuh dengan pengguna jalan dan aparat kepolisian. Aksi unras yang ketiga kalinya ini menghadang sejumlah kendaraan mobil melintas di badan jalan, membuat ketegangan antara aparat kepolisian dengan belasan orang warga. Meskipun pihak kepolisian berusaha memberi penjelasan terkait larangan mengganggu dan menghambat jalur lalu lintas fasilitas umum, namun sejumlah pengunjuk rasa bersikeras dan tetap melakukan penghadangan kendaraan yang menyebabkan kemacetan dan antrian kendaraan. Akhirnya petugas kepolisian melakukan tindakan tegas sesuai aturan yang berlaku, mengamankan pengunjuk rasa dari badan jalan agar jalur lalu lintas kembali lancar. Aksi unras ini merupakan bentuk kekecewaan sejumlah warga di dua desa, yaitu Desa Sukarame dan Desa Sukarame Baru, Kecamatan Kualu, Hulu, Kabupaten Labuan Batu Utara, tergabung dalam Fordam Susuba. Kritikan tersebut karena tidak tegasnya pemerintah setempat untuk memperbaiki jalan rusak akibat dilintasi oleh truk over kapasitas dan meminta pemerintah segera memasang portal pembatas jalan. Namun dalam aksi ini justru mendapat protes dari pengguna jalan yang terhadang saat aksi berlangsung dan nyaris terjadi keributan. Koordinator aksi Tagor Tampu Bolon menjelaskan bahwa aksi ini sebagai bentuk protes terkait sebelumnya pemerintah daerah telah membuat perjanjian dengan pengunjuk rasa tepatnya pada tanggal 15 Januari 2024 lalu. Namun sampai aksi ini berlangsung, perbaikan jalan tersebut tidak kunjung diperbaiki dan warga akan terus melakukan aksi sampai jalan diperbaiki. Kita melakukan aksi demonstrasi pada ruas jalan Desa Sukarame, yang dimana tujuan aksi kami ini untuk mendesak Bupati Labuan Utara agar segera memperbaiki jalan rusak Desa Sukarame dan agar segera memasang portal sebagai pembatas jalan. Meskipun pejabat Dinas Perhubungan Labura tidak hadir pada saat aksi berlangsung, namun berkat arahan dari aparat kepolisian dan pejabat kecamatan, akhirnya massa membubarkan diri. Sementara itu pemirsa, komplotan sindikat pencurian spesialis kaca spion mobil mewah dibekuk tim unit Jatanras Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan. Berbagai wilayah di Kota Medan, Sumatera Utara. 2 dari total 6 orang komplotan ini berhasil ditangkap polisi. Rekaman kamera pengawas ini memperlihatkan saat para pelaku komplotan sindikat pencurian spesialis kaca spion mobil mewah beraksi di Kota Medan beberapa waktu lalu.
Komplotan ini terdiri dari 6 orang remaja ini kerap mengincar kaca spion mobil mewah untuk dipatahkan dan dicuri. Petugas unit Jatan Ras Satreskrim Polrestabes Medan membekuk 2 dari total 6 tersangka yakni DP dan RCM. Berdasarkan penyelidikan dan interogasi petugas kepada kedua tersangka, mereka mengaku mengincar kaca spion mobil mewah untuk dicuri sebab dapat dijual kepada penampung spion hasil curian, yakni seorang berinisial WK yang kini dalam pengejaran petugas. Kapolrestabes Medan Kombes Pol Teddy John Sahala Marbun mengatakan aksi para tersangka ini telah viral di media sosial dan cukup meresahkan warga kota Medan. Jadi kedua pelaku ini ya setelah mobil yang tadi si korban Johan tadi itu menjual kaca spionnya kepada saudara AT seharga Rp300.000 dan selanjutnya ya saudara tersangka DP dan RCH ini mendapatkan imbalan sebesar Rp100.000. Kedua tersangka mengaku menggunakan uang hasil penjualan spion curiannya untuk membeli narkoba dan melakukan judi online. Polisi kini memburu 4 tersangka lainnya yakni KWA dan WK. Keduanya dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dan terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Pemirsa, kembali masifnya aksi tawuran remaja dinilai memiliki beberapa faktor utama. Di antaranya faktor kehidupan sosial serta tingkat pendidikan masyarakatnya yang masih rendah dipercaya menjadi faktor pemicu mudahnya konflik horizontal terjadi. Rekaman video amatir ini memperlihatkan terjadinya aksi tawuran remaja antar lorong di kawasan Medan Belawan kemarin. Akibat dari tawuran ini, seorang remaja berinisial RF dikabarkan tewas karena menderita luka di bagian kepala. Dalam video amatir lainnya yang direkam oleh personel Polsek Belawan terlihat mobil polisi diserang oleh para pelaku tawuran dengan lemparan batu dan blok kayu sehingga membuat petugas kepolisian yang berada di dalamnya kewalahan. Pakar kriminologi Redianto Sidi mengatakan, masifnya tawuran di kawasan Belawan dapat diduga akibat dari faktor sumber daya manusia yang ditinjau dari tingkat pendidikan yang masih rendah sehingga menjadikan kekerasan sebagai salah satu jalan keluar dalam menyelesaikan permasalahan. Hal ini menurutnya harus menjadi perhatian bersama pemerintah dan tidak hanya menjadi petugas kepolisian. Masifnya terjadi tawuran di Belawan itu banyak faktor ya, mulai dari lingkungan sosial, ekonomi dan seterusnya. Tentu saja pemicunya yang tidak kalah adalah salah satunya lingkungan atau faktor yang ada di situ, tambah lagi dengan fungsi sosial, fungsi kontrol orang tua yang kurang memadai, ya. Lingkungan juga, sosial juga. Nah, ini menjadi salah satu faktor pemicu sehingga terjadinya kejahatan-kejahatan termasuk tawuran yang dilakukan oleh masyarakat. Diharapkan polisi juga harus melakukan langkah preventif dalam memetakan lokasi yang dianggap rawan terjadinya tawuran, sembari secara bersamaan pemerintah juga menerapkan strategi agar konflik horizontal yang telah berjalan puluhan tahun ini dapat dihentikan. Pemirsa, puncak hari jadi Kabupaten Langkat ke-274 kemarin siang resmi dimulai yang ditandai kehadiran berbagai suku dan budaya dalam agenda sidang paripurna DPRD Kabupaten Langkat. Sesuai dengan usianya yang ke-273, Kabupaten Langkat sudah ada sejak pertama sekali yang didirikan oleh Dewa Syahdan sekitar tahun 1670 Masehi. Langkat merupakan salah satu daerah Kesultanan Melayu yang ada di Sumatera Utara yang dipimpin oleh seorang sultan atau raja. Meski keberadaan kesultanan tersebut sudah mulai memudar, namun peninggalan bersejarah baik berbentuk fisik dan norma-norma tentang kesultanan masih melekat hingga kini. Guna melestarikan Kesultanan Langkat tersebut, pemerintah Kabupaten Langkat mengabadikan berbagai peninggalan kesultanan dan salah satunya adalah dengan menggelar hari jadi setiap tahun. Puncak hari jadi Kabupaten Langkat biasanya ditandai dengan sidang paripurna DPRD di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Langkat. Berbagai lapisan elemen masyarakat yang terdiri dari berbagai suku, etnis dan budaya turut dihadiri dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten Langkat.
PLT Bupati Langkat Syah Afandi dalam sambutannya mengatakan, hari jadi Kabupaten Langkat ini tidak hanya dijadikan kegiatan seremonial belaka, namun bagaimana eksekutif dan legislatif serta jajaran pemerintah lainnya mampu mensejahterakan masyarakat Langkat, salah satunya adalah dengan menggalakkan usaha mikro kecil menengah. Turut hadir dalam HUT Kabupaten Langkat ini PLT Gubernur Sumatera Utara, Wali Kota Binjai, dan Bupati Aceh Tamiang serta organisasi pimpinan daerah Kabupaten Langkat. Pemirsa, dukungan untuk Palestina menuju kemerdekaan terus bertambah. Bersama warga Medan, Pemko Medan menyerahkan langsung donasi senilai 1 miliar kepada Duta Besar Palestina. Aksi kemanusiaan dan solidaritas terhadap rakyat Palestina dihadiri oleh Duta Besar Palestina dan Wali Kota Bobi Afif Nasution di Perguruan Islam Al-Amjad, Jalan Merpati, Medan kemarin. Aksi kemanusiaan ini digelar dengan menyerahkan donasi hasil penggalangan dana dari orang tua murid dan Pemko Medan secara langsung kepada Duta Besar Palestina Haji Zuhair Alsun. Duta Besar Palestina untuk Indonesia langsung mengucapkan terima kasih kepada Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution dan Yayasan Perguruan Al-Amjad atas donasi yang diberikan, termasuk seluruh masyarakat Indonesia. Donasi yang digalang Pemko Medan ini bukan dari APBD Kota Medan, melainkan berasal dari sumbangan seluruh pimpinan perangkat daerah Kota Medan, termasuk ASN di lingkungan Pemko Medan, HIPMI Sumut, Kadin Sumut, dan HIPMI Medan. Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution mengatakan, atas donasi yang diberikan ini ia berharap dapat menjadi kekuatan untuk Palestina mencapai kemerdekaan. Mewakili warga Kota Medan, ia turut merasakan apa yang dirasakan warga Palestina adalah tindakan yang kejam. Sebagai warga Indonesia, ia mengecam apa yang dilakukan Israel terhadap Palestina. Wujud kepedulian dan keprihatinan serta bentuk aksi kemanusiaan atas tragedi yang terjadi di Palestina diharapkan menjadi contoh bagi negara-negara lainnya untuk bersatu membantu Palestina. Amjad, pada kami Pemko Medan, kami langsung kumpul-kumpul, kami menyumbangkan donasi sebesar 1 miliar. Ini bukan uang APBD, ini kumpul dari ASN, kumpul dari teman-teman HIPMI Sumatera Utara, kumpul dari teman-teman Kadin Sumatera Utara. Jadi terkumpul 1 miliar dan ini kita serahkan langsung jadi ke Bapak Duta Besar menambah semangat. Ketua Yayasan Perguruan Islam Al-Amjad Fadullah menyampaikan Perguruan Islam Al-Amjad telah melakukan berbagai bentuk aksi kemanusiaan dengan menggelar sholat gaib untuk warga Palestina yang meninggal dunia. Bagi anak-anak tentu yang bisa mereka lakukan adalah berdoa dan memberikan sholat gaib buat korban-korban yang ada di Palestina. Dan setelah itu kita dari Al-Amjad juga menghimpun dana dan alhamdulillah telah terkumpul dana tadi sekitar 162 juta dan insya Allah akan terus bertambah karena kita menutup karena tadi banyaknya permintaan lagi orang tua yang mau menambah. Pemirsa, informasi menarik dan aktual lainnya akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Prabowo Gibran. Pemirsa, beredarnya video di Kota Medan tentang dugaan mengarahkan ASN mendukung salah satu capres-cawapres dilaporkan Tim Hukum Nasional Anies Muhaimin Sumut ke Bawaslu Sumut. Pihaknya akan memberikan hadiah 5 juta rupiah bagi yang memiliki bukti kecurangan berupa pengerahan TNI Polri maupun ASN untuk memenangkan salah satu paslon. Setelah beredarnya dugaan rekaman Forkopimda Kabupaten Batubara untuk memenangkan salah satu capres-cawapres serta mengerahkan dana desa,
Kini, Pemko Medan disorot terkait beredarnya video diduga sejumlah ASN di lingkungan Dinas Pendidikan yang memberi pengarahan kepada PGRI agar mendukung salah satu paslon Capres-Cawapres. Video itu lantas dikasuskan oleh pelapor ke Bawaslu Sumut serta mendapat pendampingan advokasi dari Tim Hukum Nasional Amin Sumut. Laporan indikasi pelanggaran pemilu itu dibuat pada Selasa 16 Januari lalu ke Bawaslu Sumut. Selain melakukan pendampingan advokasi bagi pelapor, Tim Hukum Nasional Amin Sumut membuka peluang bagi siapa saja warga masyarakat yang berada di lokasi kejadian dan mengambil video bukti jika ada dugaan kecurangan dan pelanggaran pemilu, terutama pengerahan TNI Polri dan ASN, dan berjanji akan diberi imbalan 5 juta rupiah. Oleh karena itu kami akan memberi reward ataupun atensi ataupun hadiah kepada masyarakat Kota Medan, Sumatera Utara yang berani maju untuk melaporkan ASN TNI Polri yang melakukan tindakan yang melanggar Undang-Undang Pemilu tahun 2024. Dan kami akan melindungi dengan jiwa raga kami untuk membela kepentingan daripada masyarakat itu demi tegaknya demokrasi sesuai dengan apa yang dimaksud dalam Undang-Undang Pemilu tahun 2024. Pihaknya mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengawasi pemilu agar terciptanya prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang selama ini menjadi jargon pemilu. Pemirsa, Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Arief Rosid Hasan berbincang dengan sejumlah kaum milenial di kantor Tim Kampanye Daerah. Rosid memberikan pemahaman ke kaum milenial tentang pentingnya negara dipimpin anak muda. Dihadiri sejumlah kaum milenial dan konten kreator Medan, Komandan Tim Kampanye Nasional Fanta Prabowo Gibran, Arief Rosid Hasan ini menyampaikan saatnya anak muda ikut menentukan nasib bangsa ke depan pada Kamis malam. Karena menurutnya banyak yang bisa dilakukan anak muda Indonesia saat ini, terlebih lagi di usia produktif. Rosid menambahkan jika anak muda berhasil memanfaatkan situasi saat ini, maka bukan tidak mungkin Indonesia akan menjadi negara maju ke depan seperti Korea Selatan. Saat ini ada 7% menteri di Indonesia dijabat anak muda. Artinya anak muda semakin mendapatkan kesempatan besar untuk tampil atau duduk di jabatan strategis. Sebelumnya anak muda hanya menjadi objek, sehingga dirinya mengatakan bahwa kesempatan didapat berjuang bersama Prabowo Gibran ini harus dimanfaatkan dengan maksimal, mengingat banyak program yang telah dirancang untuk generasi muda. Orang muda di Indonesia ini punya kesempatan buat menjadi pemimpin ya. Sekarang ada Mas Gibran dan di beberapa daerah saya kira juga anak-anak mudanya sudah punya kesempatan yang besar ya. Sehingga kalau dulu masih skalanya di daerah, sekarang skalanya nasional. Ada Mas Gibran sebagai representasi dan ada Pak Prabowo senior yang memberi ruang yang besar kepada anak muda. Karena ini juga satu dari sedikit orang senior yang mau memberi ruang kepada anak muda. Sementara itu pemirsa, berkunjung ke Medan, putra Ganjar Pranowo Muhammad Zinedin Alam Ganjar menghadiri acara cakap-cakap fotografi bersama komunitas foto Medan. Ia berbagi pengalamannya kepada fotografer Medan. Mengikuti sejumlah agenda di Medan, Muhammad Zinedin Alam Ganjar menghadiri acara cakap-cakap fotografi bersama Alam Ganjar yang didampingi oleh narasumber profesional fotografer seperti Edward Angin dan Ferdi Siregar di Cafe Jalan Darussalam Medan kemarin. Acara tersebut dihadiri ratusan audiens yang berasal dari komunitas fotografi Kota Medan. Alam menceritakan asal mula bagaimana dirinya mulai menyukai dunia fotografi. Ia senang membagikan pengalaman dan ceritanya melalui foto-foto yang dibagikannya melalui kanal media sosial milik pribadinya. Ditanya soal masa depan dunia fotografi, Alam menilai dunia fotografi saat ini masih menjadi hobi baginya dalam membagikan pengalaman perjalanannya selama berkeliling. Dari apa yang diperoleh Alam selama ini, ia ingin orang bisa merasakan apa yang didapatkannya selama mencari pengalaman berkeliling. Sehingga fotografi tersebut bisa menjadi perantara komunikasi dirinya dengan pengikutnya di media sosial. Di depan, aku mau capture semuanya, tapi dari perspektifku sendiri. Jadi kita nggak ngomongin soal teknis, tapi soal sekiranya apa yang nanti orang-orang bisa dapat dari kacamataku juga. Walaupun ini sebagai hobi dan kebutuhanku buat sharing-sharing pengalamanku juga, karena
aku merasa yang mau aku bagikan ke audiens, ke teman-teman, itu bukan dari fotografinya malahan, tapi dari cerita di baliknya itu. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara menetapkan pelaksanaan kampanye rapat umum masing-masing paslon Capres-Cawapres dan partai politik pengusung berlangsung 15 hari, serta DPD RI 18 hari. Penyusunan penetapan jadwal kampanye rapat umum peserta pemilu 2024 di Sumatera Utara dihadiri Komisioner KPU dan Bawaslu Provinsi Sumut, perwakilan Pemprov Su dan pejabat utama Polda Sumut siang tadi di Medan. Jadwal kampanye rapat tertutup di Sumatera Utara ditetapkan 6 kali pertemuan masing-masing paslon Capres-Cawapres bersama parpol pendukung mulai tanggal 21 Januari hingga 7 Februari 2024. Sementara parpol yang tidak pengusung paslon Capres-Cawapres, yakni Partai PKN dan Partai Buruh bersama DPD RI dilaksanakan 18 kali pertemuan kampanye mulai 21 Januari hingga 10 Februari. Untuk titik lokasi penempatan kampanye rapat umum dapat dilakukan memanfaatkan fasilitas pemerintah maupun milik perorangan setelah berkoordinasi dengan pihak terkait. Komisioner KPU Sumut Sitori Mendrova mengatakan untuk Sumatera Utara jadwal kampanye rapat umum kategori zona B di 33 kabupaten kota diharapkan berlangsung aman, jujur, dan adil. Sumatera Utara karena termasuk zona B dalam pelaksanaan rapat umum itu Sumatera Utara melaksanakan dan KPU Provinsi Sumatera Utara juga sudah menetapkan jadwal pelaksanaan rapat umum mulai dengan tanggal 21 sampai dengan tanggal 7 Februari. Itu khusus untuk seluruh pasangan calon baik nomor urut 1, nomor urut 02, nomor 03 dan seluruh peserta pemilu yang mendukung maupun pengusung. Nah, terkecuali untuk partai politik itu yang buruh dan partai PKN itu kan melaksanakan juga kampanye rapat umum itu dimulai dari tanggal 21 hingga dengan tanggal 10 Februari. Pelaksanaan kampanye mulai 21 Januari hingga 10 Februari 2024 mendatang diharapkan masing-masing partai politik dapat menjaga ketertiban, kebersihan, dan keamanan. Pemirsa, puluhan mahasiswa se-Labuan Batu Utara tergabung dalam formula bersama siswa kelas 3 SMA laksanakan deklarasi pemilu damai tanpa ujaran kebencian dan hoaks yang digelar di salah satu warung kopi Kota Aikanopan. Aksi ini digelar oleh puluhan mahasiswa bersama siswa SMA yang duduk di kelas 3 yang merupakan pemilih pemula. Sebagai bentuk kepedulian dan peran serta dari pemuda dan pelajar, serta mensukseskan pemilu tahun 2024 akan datang. Deklarasi turut disaksikan pejabat kecamatan, Komisioner KPU, staf Bawaslu, dan Badan Kesbang Polinmas Labora, yang sekaligus memberikan pemaparan dan arahan kepada peserta. Ketua Aksi Sandi Wibidayanan mengatakan terkait proses pra-pemilu saat pemungutan suara berlangsung. Pemuda dapat menggunakan hak pilihnya secara jujur, adil, rahasia, dan tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Kegiatan ini juga sebagai motivasi terlaksananya deklarasi tersebut bahwa mahasiswa sebagai garda terdepan masyarakat mendamaikan pemilu pada tahun ini tanpa ujaran kebencian dan menangkis informasi bohong. Agenda dari Forum Mahasiswa Labora bernama Deklarasi Pemilu Damai beserta dialog publik dengan tema Pemilu Tanpa Ujaran Kebencian dan Tanpa Hoax. Kita mengundang beberapa peserta, itu ada dari anak sekolah, yaitu dari kelas 3 SMA, yang mana mereka saat ini menjadi pemilih pemula. Memotivasi kegiatan pada hari ini, kami menilai kami sebagai mahasiswa sebagai agent of control. Artinya kami menjadi garda terdepan di masyarakat untuk dapat mendamaikan pemilu pada tahun ini. Komisioner KPU Divisi Hukum dan Pengawasan Darwin mengapresiasi kepada pengurus formula dengan digelarnya deklarasi ini dan sangat bermanfaat untuk berlangsungnya pemilu mendatang dengan berupaya dengan melakukan sosialisasi agar masyarakat hadir pada tanggal 14 Februari 2024 nantinya untuk menggunakan hak suaranya. Sangat kami apresiasi ya, KPU sangat mengapresiasi kepada teman-teman dari formula dalam acara ini,
karena ini sangat bermanfaat bagi penyelenggaraan pemilu kita ke depan. Bisa ikut dalam hadir pada 14 Februari nanti dengan melakukan berbagai sosialisasi. Kemarin mereka ini datang ke KPU berdiskusi, mereka menyatakan bahwa mereka ingin mensosialisasikan pemilu kepada masyarakat secara langsung. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Rafiq mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.